Hari ini tadi klien kami Teh Nur sudah menyampaikan menambahkan keterangan yang kemarin eh, tertinggal di pemeriksaan sebelumnya. Jadi tadi semuanya sudah dikeluarkan, apa yang dilihat, apa yang dirasa pada saat itu. Jadi ini saksi atas laporannya siapa? Teh Nur hadir di sini itu saksi atas nama untuk laporan Hera. Belum lama ini kan tanggal 3 Juni kemarin Erin ngomongnya kalau bahwasanya waktu itu Tenur ini sudah diperbolehkan pulang saat itu karena alasan karena suaminya sudah datang ke Erin mungkin ke rumah Erin. Mungkin gimana tanggapannya dari Mas Sugeng dan Kanur sendiri mungkin? Jadi gini, kalau orang itu sudah dipersilahkan pulang, tentu tidak dengan cara lain. Kemarin faktanya pas saat pulang itu tidak melalui pintu, ya, tidak melalui pintu yang layaknya kita keluar rumah, tapi melompat pagar yang cukup tinggi. Ya, menurut informasi dari teman-teman itu tingginya sampai 2 meter. Kebayang nggak sih kalau saya aja yang laki-laki kalau harus lompat pagar yang setinggi 2 meter itu berpikir sekian kali. Ini seorang perempuan, ya, berarti memang ada sesuatu yang berat di tanggung saat itu sehingga memaksa keluar. Dan sekali lagi kalau beliau bicara tenur, ya, sudah diperbolehkan pulang, tentu hal itu tidak akan terjadi. Itu Tenur sampai saat ini masalah ini sudah dibayarkan atau belum? Ya. Jadi untuk gaji yang sudah dibayarkan adalah yang periode April. Kalau yang untuk Mei itu belum dibayarkan sampai saat ini. Dan itu semuanya sudah kami tuangkan dalam somasi tertulis yang sudah kami sampaikan bahwa ada hak klien kami yang belum dibayarkan sehingga mohon untuk segera diselesaikan. Tapi sejauh ini udah komunikasi untuk mengambil barang di rumahnya KRI karena kan sampai saat ini kan ada beberapa barang yang belum diambil ya. Ya. Kalau untuk komunikasi langsung tentu tidak, ya, tapi kami selaku lawyer kami bicara dengan cara kami, yaitu kami layangkan somasi. Yang pertama kami somasi terbuka kalau nggak salah itu di tanggal 5. Lalu kemarin juga kami sudah layangkan somasi, ya, baik itu ke handphone beliau langsung, soft copy dan hard copy-nya pun sudah kami kirimkan. Dan hari ini kami belum mendapatkan jawaban apapun terkait somasi yang kami kirimkan tersebut. Itu baru somasi pertama ya, Bang? Tidak dibuat kedua dan ketiga. Kemarin dibuat pertama dan terakhir. Kenapa demikian? Karena memang persoalan ini sudah jelas dan kami hanya mengingatkan kembali bahwa nggak perlulah yang kayak begini lama-lama tidak harus dibayarkan, tidak harus dikembalikan. Tadi somasinya kemarin tanggal berapa, Bang? Untuk somasi yang ini kemarin kami layangkan di hari Senin karena kami menunggu sampai jeda waktu agar beliau menanggapi somasi yang terbuka di tanggal 5. Jadi kami kirimkan kemarin tanggal 8, ya, sekarang tanggal 9. Tanggal 8 kami kirimkan, kami kasih jeda waktu 3 hari dari somasi terbuka. Berarti jika tidak dibalas selama 3 hari akan membuat laporan atau gimana? Kami kasih waktu 7 hari, ya. Kami kasih waktu 7 hari. Nanti apabila beliau juga tidak kooperatif dengan somasi yang kami kirimkan, tentu sebagai warga negara, ya, Tenur melalui kami kuasanya akan mengambil langkah hukum baik perdata maupun pidana. Bang, perubahan apa aja Bang tadi di atas terkait keterangan dari saksi Tenur sendiri? Bukan perubahan, ya, tapi hanya penambahan. Di antaranya tadi adalah saat itu kemarin klien kami Tenur melihat terjadi pembantingan handphone milik Hera. Itu dibanting 2 kali. Kemudian ada penambahan bahwa Teh Siti sama Teh Nur itu diintimidasi. Kamu jangan ikut-ikutan, ya, seperti Hera, ya. Orang-orang saya adalah penggede-penggede, banyak anggota DPR, banyak polisi-polisi. Saya aja cerai aja 3 kali menang, apalagi hanya melawan kalian-kalian. Lalu juga tadi disampaikan adanya perampasan KTP, ya, perampasan KTP milik Teh Nur, ya, sama Teh Siti. Jadi KTP yang tadinya ada di
security pas saat beliau masuk kerja kemarin sempat dikembalikan, dipegang beberapa menit, lalu diambil kembali oleh Ibu E dan sampai hari ini masih ditahan dan tidak segera dikembalikan. Alasan penahanan KTP mungkin apa? Tidak jelas, tidak disampaikan apa penyebabnya dan lain sebagainya. Yang pasti saat security mengembalikan kepada klien kami dan Mbak Siti, itu security-nya diomel-omeli, kenapa kamu mesti kembalikan? Nah setelah itu diminta kembali dari klien kami dan Mbak Siti. Atau mungkin Mbak Nur sendiri ada problematika sebelumnya sama Mbak Irun atau gimana? Nggak ada sama sekali. Jadi seperti juga tadi disampaikan dan beberapa waktu yang lalu saat ketemu dengan saya tanya beliau tidak pernah ada masalah dengan Ibu E, sehingga kalau sampai handphone, KTP dan barang yang lain itu ditahan, ini yang menjadi pertanyaan besar, apa motif yang sebenarnya terjadi. Bang, tadi di atas berapa pertanyaan mungkin? Pertanyaannya tidak banyak karena bukan ditanya tapi adalah pengakuan jujur terhadap peristiwa yang kemarin terjadi. Oh, berarti memang ada beberapa bagiannya yang diubah ya Bang? Tidak diubah tapi ditambahkan. Karena tempo hari waktu kesini Teh Nur itu sudah ada pesan tersendiri, nanti sampaikan yang ini yang baik-baik dan termasuk jangan pernah ada kata-kata yang jelek, termasuk blow on, bodoh dan kata-kata yang lain. Dan itulah rentetan peristiwa itulah yang akhirnya mempengaruhi psikologi beliau. Mohon doanya teman-teman, mudah-mudahan Teh Nur tidak ada masalah apapun tentang kejiwaannya ya. Nanti kami akan tindak lanjuti lagi untuk pemeriksaan kesehatan beliau. Jadi Teh Nur akan selalu rutin untuk mendatangi ke psikolog atau psikiater nggak juga? Ya, nanti kami secara berkala akan datangi dengan harapan sampai kembali normal kembali psikisnya seperti sebelumnya. Untuk saat ini mungkin kondisi kejiwaan sendiri dari Teh Nur seperti apa mungkin yang dialami saat ini? Saat ini setelah tadi saya tanya di atas ya, itu beliau nyampaikan masih ada rasa was-was, ya, rasa khawatir, ya, dan takut untuk bertemu dengan Ibu E, ya, takut. Bahkan orang yang mirip dengan Ibu E, beliau ada kekhawatiran di perasaannya. Bang Nur, mungkin alasannya apa sih sampai segitu takutnya? Takut itu marahnya, terus ancaman-ancamannya itu saya takut. Masih mengingat gitu? Iya, masih ingat. Berarti waktu itu alasan kaburnya karena itu juga ya? Iya, karena ada terkekang, tentang marahin terus ada laporan-laporan. Mbak Nur, ancamannya mungkin apa? Ancaman kayak mau dilaporin ke polisi, terus kalau saya ada teleponan. Mbak Nur mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan hampir setiap hari kah selama bekerja di rumah Mbak E? Enggak sih, enggak setiap hari. Cuma kalau misalkan yang lain salah pasti kita juga kena. Contohnya mungkin Ibu suka marahnya perihal apa aja sih? Perihal semisal barang-barang, semisal tidak sesuai yang ditempatkan seperti yang beliau ucapkan, itu tidak sesuai, pasti dimarah. Tapi kan sampai saat kemarin pas presiden Erin bilang kalau bahwasannya welcome untuk mengambil barang-barangnya, itu mungkin tanggapan abang menurut seperti apa? Itu kan ke teman-teman media. Yang bersangkutan adalah Teh Nur dan saat ini sudah dikuasakan ke kami. Sehingga kalau menyampaikan ke teman-teman welcome kapanpun mau ambil, ya itu sah-sah saja. Tapi faktanya sampai hari ini tidak ada pihak yang menghubungi kami. Seperti itu. Berarti terkait hal tersebut dicantumkan ke poin somasi berarti ya Pak? Benar sekali. Jadi runtut ya kami kronologi kapan mulai masuk dan lain sebagainya, peristiwa apapun sesuai dengan apa yang diceritakan oleh beliau itu saya tuangkan dalam kata per kata di somasi itu. Cukup ada, kalau nggak salah itu sampai 6 lembar. Ada 6 lembar, artinya banyak sekali yang curhatan hati dari klien kami melalui kami itu kami sampaikan. Kita nggak mencoba ke sana tapi didampingi pengacara. Untuk bertemu. Sekali lagi kami punya standar untuk
bekerja. Somasi itu saya pikir cukup untuk sebagai jembatan ya, agar beliau juga memahami kondisi tenor ya. Tidak semudah itu tiba-tiba datang lalu nanti ada sesuatu yang tidak kami inginkan, kami salah ngelabrak ke rumah orang, tiba-tiba terjadi sesuatu gitu. Tapi kalau sudah melalui somasi secara patut, peringatan secara patut, tinggal responnya saja. Nanti seperti apa? Itu sampai saat ini ada upaya komunikasi dari Mbak Erin ke kakak gitu. Terakhir mungkin kapan komunikasi? Pas jadi saksi aja, nggak ada pas hari ini jadi saksi, nggak ada komunikasi. Pas jadi saksi Erin ya? Tapi saat itu tuh kalau misalnya mau memberikan saksi itu ada tekanan dari Nah, Mbak Erin juga kan? terpaksa atau gimana? Iya, ada tekanan harus dia ngomong yang baik-baik katanya. Nah, makanya itulah diantaranya yang makin menjadi beban berat buat Teh Nur ya, karena beliau sesungguhnya mau menyampaikan apa adanya, tapi ada disampaikan, nggak usah disampaikan yang sebenarnya. Nah ini yang akhirnya menjadi problem di kejiwaan beliau. Tapi mungkin RT-RT yang di rumah Erin itu yang kata-kata kamu masih ada di sana atau udah pada cabut semua? Udah nggak ada. Basiku juga kan sebelum saya itu udah keluar, udah kabur. Berarti kamu doang yang tinggal lokasi terakhir ya? Orang terakhir ya. Ada tambahan? Baik, tentunya hari ini Teh Nur menyampaikan secara terbuka bahwa di awal sejak pertama kali ke Polres ini bagaimana histerisnya dia sampai ditutup gitu kan, lalu diminta keterangan, maka disitulah serasa tidak terbuka. Dan hari ini kami dampingi, tentunya pendampingan ini bukan hanya sebatas secara memberikan keterangan, tetapi psikologinya juga kita bangun agar kejiwaan, ketenangan, bagaimana rasanya memang hari ini kita disaksikan bersama. Beliau adalah seorang ART, asisten rumah tangga, dan levelnya mungkin agak berbeda. Maka hari ini kita tanamkan, mensikapi bahwa di mana hukum itu tentunya tidak membeda-bedakan. Kedudukannya, hak dan kewajibannya sama di mata hukum. Hari ini kami bersama tim tentunya akan mengupayakan ini, bagaimana pemulihan sepulih-pulihnya untuk kebaikan Teh Nur dan keluarga. Karena ini bukan hanya menyangkut Teh Nur sendiri, tetapi pihak keluarganya pun terganggu dengan adanya ini. Teh Nur bukan niatan buruk terhadap dia pekerjaan, karena dia itu ekonominya di bawah, sehingga Teh Nur ini harus melakukan yang namanya pemulihan ekonomi terhadap keluarganya. Dia memiliki suami, membantu suami, lalu ada anak yang satu. Harapannya beliau datang ke Jakarta untuk merubah hidup, tetapi bagaimana hari ini kita melihat Teh Nur tidak bisa apa yang dia inginkan. Sedikit mengulanginya berarti jadi saksi Hera ya, Saksi Hera. Betul. dan lebih luas ya ketimbang jadi saksi Erin. Hari ini beliau cukup terbuka, cukup tenang, dan kami akan pantau selalu mendampingin beliau, karena kemarin itu kami sampaikan kemarin beliau tidak tahu siapa yang didampingi saya, begitu kan, sehingga dia merasa sendiri, tertekan gitu kan, intimidasi gitu. Hari ini beliau cukup tenang dan akan menyampaikan sebenar-benar. Tapi dengan Hera waktu itu datang ke DPR, jadi sangat membantu nggak sih Dok terkait kasus ini mungkin? Sebetulnya kami tidak kaitkan ini dengan Hera di DPR ya. Sesungguhnya yang kami perjuangkan adalah, pertama, begitu saya mendapat info tentang calon klien waktu Teh Nur kondisinya seperti apa, itu yang tertariknya kenapa? Ada psikologi yang tertekan. Kemudian kalau menurut cerita beliau itu juga ada yang banyak hal yang ditutupi. Contohnya tadi yang disampaikan oleh rekan saya bahwa jalan pun sampai di wajahnya ditutupi. Nah ini, dan beliau tidak tahu memberikan keterangan itu untuk saksi siapa, beliau tidak tahu. Baru hari ini tadi beliau tahu ternyata ini untuk saksi dari laporan Hera. Itu pun setelah saya nanya kepada penyidik tadi. Jadi kan saksi untuk pelapornya
Erin ya, Ibu Hera. Bu Hera. Nah, untuk Bu Erin sendiri, kalau supamanya Tenur diminta sebagai saksi gimana? Kalau memang penyidik membutuhkan untuk klien kami hadir, tentu kami sebagai warga negara akan hadir agar apa yang terjadi itu segera terang benderang apa adanya. Artinya siap ya Pak? Siap. Bang melihat seperti ini Tenur nih selain intimidasi itu bang mungkin ada fisik juga nggak sih bang yang dilakukan oleh TRI sendiri bang? Kalau fisik tidak ada, ya fisik tidak ada, hanya memang akibat dari intimidasi, ya perilaku kasar, ya secara verbal itu mempengaruhi badannya. Secara kemarin itu ada kerasa pusing, kerasa mual, nah itu efek dari itu. Tapi ini tadi begitu keluar dari sini saya tanya kondisinya, wajahnya pun saya tanya gimana teh, saya sudah lebih plong. Jadi kondisinya sudah lebih nyaman ketimbang sebelumnya. Mohon doa teman-teman lah nanti supaya cepat pulih kembali. Mbak Nur, kemarin dalam respon TRI sendiri mengatakan kenapa pas kabur kenapa nggak sekalian bawa-bawa barangnya aja, itu bisa menyikapinya seperti apa teh? Sebelumnya udah coba kabur kan, bawa-bawa barang pesan Grab itu, tapi kan ketangkep lagi sama security. Jadi saya pikirnya bawa barang susah ini kalau buat kabur, makanya saya kabur yang kedua kali tanpa bawa barang-barang. Karena kan yang kedua kali saya loncat pagar. Dan teman-teman perlu ketahui ya bahwa Tenur kabur itu tidak ada motif untuk berlaku buruk. Tapi karena memang saat itu kondisi di dalam tertekan, kondisi orang tua sakit, kondisi anak yang kangen, dan kondisi suami juga yang tidak baik-baik saja. Diancam-ancam sebagai buronan, diancam-ancam akan dilaporkan polisi. Makanya itulah yang mendorong seorang perempuan yang sekarang ada di hadapan kita ini mampu lompat, ya, mampu melewati pagar yang sebegitu tingginya. Tenur itu kalau boleh tahu kejadian pas kabur yang kedua kali di jam berapa sih Tenur? Jam subuh, setelah sholat subuh saya ini naik pagar. Makasih banyak Ya, Tenur. terima kasih, mohon doanya.